Oke, selanjutnya kita masuk pada contoh soal. Contoh soalnya ini kita akan sama-sama menjawab ya. Nah, ada pertanyaan yang pertama ditanyakan ordo. Yang B-nya nilai A12, A21, C-nya ini dan seterusnya. Yang kita jawab yang soal pertama dulu ya. Nah, ordo matriks A yang ini apa? Ada yang tahu? Jawabannya adalah A. Berapa barisnya? 1, 2, 3. Barisnya ada 3. Kolomnya ada 1, 2, 3. 3. Ini dinamakan dengan matriks apa? Pola seperti ini. Matriks persegi. Oke. Kita lanjutkan yang B. Nilai dari A 1, 2. Kira-kira nilainya berapa? Kemudian nilai A21 itu nilainya berapa? Kemudian nilai A33. Masih ingat tadi yang saya jelaskan? Kalau A12 berarti ditanyakan elemen anggota baris pertama, kolom kedua. Baris pertama, kolom kedua. 1, 2. Nah, baris pertama yang berarti A12-nya adalah elemennya 4. A21 berarti baris kedua. Oke, ini baris kedua, tapi kolom ke 1. Berapa elemennya? Di A21 itu 3. Kemudian A33, berarti baris ketiga, kolom ke 3. Elemennya apa? Elemennya adalah 3. Nah, seperti itu ya cara untuk menentukan elemen dari sebuah matriks. Oke, sekarang kita jawab yang C. Kita mencari elemen 21 berapa, kemudian elemen A31. Oke. A21 berapa? Ada yang tahu jawabannya? Baris kedua, kolom ke 1. Berapa jawabannya? Jawabannya adalah 3. Ini tadi sudah ya. Oke. Kemudian A31. A3 baris ketiga, kolom ke 1. Berapa angkanya? Berapa angkanya? Baris ketiga di mana? Di sini ya. Kolom ke 1 di mana? Di sini. Berarti berapa A31-nya? Oke, 11. Karena yang ditanyakan nilai A23 tambah A3. Oh, ini 23 ya. Nah, ada kesalahan. Bukan A21 ya, A23. Kalau baris kedua, kolom ketiga. Baris kedua, kolom ketiga berarti nilainya adalah 7 ya. Maaf, Ibu ganti dulu, ini ada kesalahan. Oke, yang ditanyakan C-nya itu adalah nilai A23 dijumlahkan dengan A31. Berarti langsung kita jumlahkan. Berarti A23-nya tadi 7 tambah 11. 7 tambah 11 hasilnya adalah 18. Ini nilainya. Yang ditanyakan yang ini ya jawabannya. Sekarang kita kerjakan yang bagian D. Transpos matriks A. Oke, sekarang kita mentransposkan. Kalau baris ingat tadi jadi kolom ya. Lambangnya seperti ini ya. A transpos. Kita buat tanda kurung. Barisnya min 140 kita jadikan kolom. Min 140. Baris keduanya kita jadikan kolom kedua, 327. 327. Baris ketiganya kita jadikan kolom juga ya. Kolom ketiga 11, min 8, 3. Kalau diperhatikan sama enggak? Ternyata tidak sama ya. Oke, ternyata tidak sama. Hasilnya berbeda ya. Nah, kemudian kita peroleh ini adalah hasil dari A transpos yang ini. Oh ya, ini Ibu ralat sedikit ya penjelasan saya tadi yang bagian ini. Matriks simetris. Kalau matriks simetris gini syaratnya yang pertama tadi ukurannya harus sama, kemudian yang kedua angka-angka atau elemen-elemen anggotanya harus letak. Misalkan 1 harus sama. Ini jadi harus sama, harus letak dan juga harus
bentuk persegi juga. Kalau ini kan nilainya tidak seletak nih setelah ditransposkan. Nah, hasilnya seperti ini ya. Jadi nanti bisa dibedakan ya antara matriks simetris dan yang bukan matriks simetris. Oke, ini jawaban untuk contoh yang pertama. Untuk contoh yang kedua, nah ini soalnya adalah diketahui P 2 X kurang Y X tambah Y dan seterusnya ya. Ini silahkan kalian perhatikan sendiri. Nah, cara menjawabnya, katanya di sini jika P sama dengan Q, tentukan nilai X dan Y. Jadi ada di matriks P-nya yang nilainya tidak diketahui. Nah, ini kata kuncinya supaya kita bisa memperoleh nilai X dan Y-nya. P sama dengan Q. Kita buat ya. P-nya tadi adalah 2 X kurang Y, X plus Y 5 ya. Q-nya 2, 1, 3, 5. Nah, untuk menyelesaikan bentuk soal seperti ini, angkanya harus kita ambil seletak. Yang ini seletak dengan 2 seletak dengan 2 ya. X plus Y seletak dengan 1. X kurang Y letaknya sama dengan 3. 5 dengan 5. Nah, jadi posisinya untuk mengerjakan ini harus kita cari yang seletak ya. Nah, X tambah Y ini seletak dengan 1 kan? Nah, karena ada tanda sama dengan ini berarti X tambah Y sama dengan 1. Ini persamaan yang ke-1 ya. Kemudian X kurang Y letaknya sama dengan yang 3 ini ya. Karena ada tanda sama dengannya berarti X kurang Y sama dengan 3. Nah, setelah itu kita lakukan eliminasi kedua persamaan ini. Karena yang kita cari nilai X dan Y-nya. Nah, yang kita eliminasi adalah X-nya. Sehingga tanda di sini harus dikurang ya. Berarti Y kurang X itu habis. Y kurang min Y itu adalah 2Y. 1 dikurang 3 adalah min 2. Sehingga Y sama dengan min 2. Kita bagi dengan 2 hasilnya adalah min 1. Nah, ini sudah ketemu nilai Y-nya. Tinggal kita cari nilai X-nya. Substitusikan nilai Y-nya sama dengan min 1, boleh ke persamaan 1 atau persamaan 2. Nah, kita substitusikan. Kita masukkan nilai Y sama dengan min 1-nya. Saya pilih yang persamaan pertama ya. X tambah Y sama dengan 1. Jadi Y-nya kita ganti dengan min 1. Sehingga setelah dicari hasilnya ketemu nilai X-nya sama dengan 2. Sehingga nilai yang ditanyakan tadi adalah X dan Y-nya. Itu diperoleh X-nya 2. Dan Y-nya adalah min 1. Nah, ini cara untuk menyelesaikan yang soal kedua. Selanjutnya kita masuk ke contoh soal yang ketiga. Nah, diketahui matriks A-nya ini ya. Kemudian jika trace, masih ingat tadi trace? Trace itu adalah penjumlahan dari matriks diagonal utama tadi ya, dalam bentuk persegi. Jika trace matriks A adalah 18, nah ini penjumlahan matriks A-nya sudah diketahui 18. Dan jumlah elemen-elemen diagonal samping, ini ya, ini jumlah trace yang diagonal utamanya 18. Kemudian elemen-elemen diagonal sampingnya adalah, jumlah elemen-elemen diagonal sampingnya adalah min 1. Nah ini ketika dijumlahkan hasilnya adalah min 1. Kita tentukan nilai X-nya juga. Baru nilai Y-nya, setelah itu transposkan matriks A-nya. Kita cari dulu nilai X-nya dan Y-nya juga ya. Nah, ini untuk mencari nilai X-nya, trace atau penjumlahan elemen diagonal utama tadi nilainya adalah 18. Berapa tadi? Diagonal utamanya bisa disebutkan 8 tambah 3X tambah dalam kurung min 2X plus 8 sama dengan 18. 8 tambah 3X dikurang 2Y tambah 8 sama dengan 18. Nah, selanjutnya X tambah 16 sama dengan 18. X sama dengan 18, ini pindah ruas jadi min 16, sehingga kita peroleh nilai X-nya adalah 2. Oke. Selanjutnya, untuk mencari nilai B, tadi jumlah elemen diagonal sampingnya adalah min 1 kan? Nah, jumlah diagonal sampingnya. Berarti Y kurang 1 tambah 3X tambah 3 itu sama dengan min 1. Jadi gini cara kita menuliskannya. Seperti ini ya.
Berarti Y kurang 1 tambah 3X kurang 11 ditambah sama dengan min 1. Nah, X-nya tadi kan sudah diketahui 2. Tinggal kita substitusikan ke yang B-nya. Y kurang 1 tambah 3 kali 2 dikurang 11 sama dengan min 1. Diperoleh hasilnya Y kurang 1 tambah 3 kali 2, 6 ya. Dikurang 11 sama dengan min 1. Y dikurang 6. Min 1 tambah 6 kan hasilnya adalah 55 dikurang 11, hasilnya min 6. Berarti Y kurang 6 sama dengan min 1. Y sama dengan min 1 ini pindah ruas jadi plus 6. Y sama dengan min 1. Sehingga kita peroleh nilai X-nya tadi 2 ya. Dan nilai Y-nya 5. Oke. Tinggal kita transposkan. Ada pertanyaan masih yang C ya. Setelah ketemu nilai X dan Y-nya, tinggal kita masukkan. Nah, X dan Y-nya, X tadi sudah diketahui 2, Y-nya juga sudah diketahui 5. Tinggal kita masukkan ke sini ya. Sehingga nanti untuk baris yang pertama 8, 10, min 11. Baris yang keduanya 1, 3-nya X-nya kita ganti dengan 2 tadi ya. 3 kali 2, 6. 3 berarti 1, 6, 3. Kemudian untuk baris yang ketiga Y-nya tadi 5 ya. 5 kurang 1, 4. 0. Berarti 4 di sini ya. Kemudian di sini 0. Nah, X-nya tadi berapa? Kita substitusikan ke sini. 2 kali min 2 min 4 tambah 8 hasilnya 4. Sehingga diperoleh matriks A-nya adalah 8, 10, min 14 dan seterusnya. Nah, setelah itu dia minta, katanya di sini transposkan matriks A-nya. Nah, yang barisnya masih ingat ya tadi? Barisnya itu kita buat jadi kolom 8, 10, min 11. Baris kedua 1, 6, 3 kita jadi buatkan kolom keduanya 1, 6, 3. 4, 0, 4 berarti 4, 0, 4. Oke, demikian contoh soal yang saya berikan. Setelah ini saya akan memberikan soal untuk kalian di bagian video yang ketiga ya. Dan persiapkan diri nanti minggu depan ya. Karena ada beberapa kegiatan yang harus saya lakukan dalam minggu ini. Jadi ulangannya kita tunda dulu. Jadi persiapkan minggu depan ulangan untuk yang pertidaksamaan linear dua variabelnya. Kemudian program linearnya, materi soal ceritanya juga tolong dipelajari. Jadi kalau ada yang kurang jelas dari yang materi awal yang pernah saya jelaskan, silahkan ditanyakan. Nah, untuk yang bagian pengenalan matriks kali ini juga silahkan ditanyakan kalau ada yang kurang jelas ya. Nah, nanti kita akan masuk ke bagian video yang ketiga, itu tentang soal matriks. Terima kasih atas waktu yang sudah kalian sempatkan untuk melihat video ini.